bikin obrolan pajak asik dan nyenengin. Selamat pagi kawan pajak, semoga kabar kawan pajak baik dan sehat hari ini. Bertemu lagi dengan kami penyuluh pajak dari KPP Wajib Pajak Besar 2. Saya Mario Gustofan selaku moderator. Di sini saya ditemani dua narasumber yaitu Mas Meru dan Mas Bayu sebagai narasumber untuk podcast kita pada kali ini. Untuk podcast kali ini kita akan berdiskusi mengenai konsep umum dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Tema ini kawan pajak masih terkait dengan topik mengenai PPN yang pernah kita ulas sebelumnya, yaitu tentang kode faktur pajak dan pengkreditan faktur pajak masukan. Baik kawan pajak, terkait diskusi ini tentunya kita perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama Undang-Undang PPN, kemudian yang kedua PP 44 tahun 2022 atau kita singkat dengan PP 44. Kemudian yang ketiga yaitu Per 16 tahun 2021 atau kita singkat saja kawan pajak dengan sebutan Per 16. Kita mulai diskusinya, kita mulai dari Mas Bayu, mungkin bisa memberikan beberapa penjelasan singkat mengenai definisi dari faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Silakan Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Mario. Selamat siang kawan pajak. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Mas Mario, ini untuk dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 23 dan penjelasan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang PPN. Di mana untuk faktur pajak itu sendiri merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP atas penyerahan suatu barang atau jasa kena pajak. Nah, ini BKP maupun JKP. Kemudian apabila PKP melakukan penyerahan BKP kepada pembeli, maka PKP wajib melakukan pemungutan PPN serta membuat faktur pajak atas transaksi penyerahan BKP dan memberikan faktur pajak tersebut kepada pembeli BKP sebagai bukti pungutan pajak. Jadi ini perlu digarisbawahi Mas Mario untuk faktur pajak itu sendiri. Faktur pajak merupakan suatu bukti pungutan pajak, seperti itu Mas Mario. Bukti pungutan pajak. Ya, itu untuk faktur pajaknya itu sendiri ya Mas Mario. Lalu selanjutnya ini dijelaskan juga di pasal 13 ayat 6 Undang-Undang PPN. Di mana Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Dokumen tertentu. Ya. Nah, untuk dokumennya itu sendiri, ini bisa dilihat menjadi dua bagian. Yang pertama, dokumen tertentu. Nah, ini sebenarnya bukan merupakan faktur pajak. Bukan faktur pajak. Iya, betul Mas Mario. Ya, ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN. Nah, lalu bagaimana dengan kedudukan atas dokumen tertentu itu? Nah, dokumen tertentu tersebut bukan merupakan faktur pajak seperti yang tadi saya coba jelaskan. Ya. Namun kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, seperti itu Mas Mario, karena sudah dijelaskan di pasal 13 ayat 6 Undang-Undang PPN. Nah, lalu meskipun dokumen tertentu tersebut pada hakikatnya bukan faktur pajak, namun dia memiliki kedudukan yang dipersamakan sebagai bukti pemungutan PPN. Nah, seperti itu Mas Mario yang dapat dijelaskan terkait dengan dokumen tertentu. Baik, jadi dokumen tertentu ini sebenarnya bukan faktur pajak Mas Bayu ya? Ya betul. Secara sifat dokumennya ya. Tapi dia sebagai bukti pungutan PPN dipersamakan dengan faktur pajak, yaitu kedudukannya juga bisa disamakan menjadi bukti pungut PPN bagi si pembeli. Iya betul. Nah ini nanti korelasinya seperti faktur pajak Mas Mario. Baik. Ini bisa dikreditkan. Baik. Seperti itu. Nah, dokumen tertentu yang dipersamakan, yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Mungkin Mas Meru bisa menjelaskan dokumen apa saja sih yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak? Baik, Mas Mario. Jadi di pasal 13 ayat 6 Undang-Undang PPN tadi ya, di penjelasannya memang sudah disebutkan bahwa Ditjen Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan dokumen apa saja gitu. Yeah. Nah, di sini tuh ada beberapa ya. Jadi Ditjen Pajak dapat menentukan dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha. Jadi lazim ya digunakan dalam dunia usaha. Untuk kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa kelompok. Yang pertama itu terkait dengan faktur penjualan. Ya, jadi faktur penjualan yang digunakan pengusaha yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, yang telah dikenal oleh masyarakat luas. Misalnya apa? Kwitansi pembayaran telepon dan tiket bandara. Ini sudah sangat lazim ya bagi masyarakat. Telepon, tiket ya. Sehari-hari mungkin malah. Sehari-hari ya, masyarakat melakukan konsumsi atas jasa dari pengusaha ini. Yang kedua, itu dokumen dalam hal transaksi pihak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, BKP atau JKP. Nah, ini kan seharusnya pihak yang membuat faktur pajak itu kan sebenarnya pihak yang melakukan
penyerahan. Penyerahan, Nah, betul. namun ternyata pihaknya itu berada di luar daerah pabean. Itu kelompok yang kedua. Yang ketiga di penjelasan terus pasal 13 ayat 6 itu juga dinyatakan bahwa dokumen yang digunakan dalam impor dan ekspor barang kena pajak yang berujung. Bang Mahfud. Iya, Baik. seperti itu Mas. Baik, ada 3 ya Mas Meru ya, faktur penjualan yang biasa lazim digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi Mas Meru ya. Faktur penjualan, kemudian yang kedua, dokumen dalam hal transaksi pihak tersebut ada di luar daerah pabean. Kemudian yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor BKP berwujud Mas Meru. Untuk mempersingkat kosakata kita singkat saja dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak ini kawan pajak ya, sebagai dokumen tertentu. Nah, baik kita lanjutkan Mas Meru, dokumen tertentu tersebut kapan ya dibuat oleh si penjual atau yang melakukan penyerahan BKP atau JKP? Iya, pada dasarnya ini mirip juga ya dengan konsep faktur pajak ya, ada saat kapan harus dibuatnya. Ini kita lihat di aturan terakhir ya di PP 44, ini ada di pasal 28 ayat 2. Jadi dokumen tertentu ini dibuat saat apa? Saat terjadi penyerahan atau ekspor BKP dan atau JKP. Baik. Impor, pada saat impor BKP, pada saat pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau kita sebut saja BKPTB dan atau JKP dari luar daerah pabean. Ini sesuai dengan pasal 23 serta pasal 24 PP 44. Nah, ini perlu diperhatikan lebih lanjut. Dalam pasal 26 PP 44 diatur bahwa jika dokumen tertentu dibuat melewati 3 bulan sejak saat dokumen tersebut seharusnya dibuat, tadi kan sudah dijelaskan ya, tadi kapan seharusnya dibuat, tapi dibuat ternyata melewati 3 bulan dari sejak saat seharusnya dibuat, maka dokumen tersebut tidak diperlakukan sebagai dokumen tertentu. Jadi tidak dianggap ini dokumennya Mas. Melebihi 3 bulan. Ya, dokumennya dianggap walaupun sebenarnya dokumen itu tetap dibuat. Tetap dibuat. Ya, tapi tidak dianggap lagi sebagai dokumen tertentu, tidak diperlakukan sebagai dokumen tertentu. Baik. Karena tidak dianggap sebagai dokumen tertentu, tentunya ada implikasi. Implikasinya itu ada 2, baik bagi pihak yang menerbitkan dokumen, dan kedua tentunya pihak yang akan nanti Mas Ubi bilang tadi akan mengkreditkan. Nah, iya. bagi pihak menerbitkan dokumen tertentu tersebut, dia dianggap tidak membuat dokumen. Nah, ini tentunya ada potensi sanksi ya nanti. Terus yang kedua, bagi pihak yang tercantum dalam dokumen tertentu yang namanya di situ ada sebagai konsumen BKP dan atau JKP misalnya, dia tidak bisa lagi mengkreditkan. Tidak bisa mengkreditkan. Sayang sekali ya seperti itu. Makanya bagi kedua pihak, baik pembeli dan penjual itu keduanya harus memperhatikan batasan waktu 3 bulan. 3 bulan ya, harus Ya. memperhatikan tanggalnya. Baik. Ya. Baik, mungkin dokumen tertentu tersebut ada rinciannya Mas Meru, bisa dijelaskan rincian dokumen tertentu tersebut Mas Meru? Ya, nanti mungkin ini bisa jelaskan oleh Mas Bayu karena banyak sekali Mas Mario. Oh iya. Jadi saya ulas yang pertama dulu, kategori pertama itu faktor penjualan ya. Oh iya, dari Nah, faktor faktur penjualan penjualan ya, ini yang tadi lazim kita, ya yang sudah lazim mungkin atau sudah dikenal oleh masyarakat luas. Yang pertama adalah surat perintah penyerahan barang terkait dengan penyaluran tepung terigu, bulog dan dolok. Yang kedua, bukti tagihan jasa telekomunikasi, tentunya ini dibuat oleh perusahaan Telkom. Yang ketiga, bukti penerimaan pembayaran atau setruk dari apa? Dari penjualan pulsa dan atau penerimaan komisi terkait distribusi token dan atau voucher oleh penyelenggara distribusi. Baik. Bukti tagihan penyerahan listrik dari perusahaan listrik, bukti tagihan penyerahan BKP atau JKP dari perusahaan air minum, tiket tagihan surat muatan udara, delivery bill oleh jasa angkutan udara dalam negeri, nota penjualan jasa kepelabuhan, bukti tagihan berupa penyerahan JKP oleh perantara efek, bukti petagihan termasuk JKP juga oleh perbankan, dokumen CK1 ini terkait dengan pemesanan pita cukai hasil tembakau, serta SSP PPN dengan risalah lelang untuk penyerahan BKP melalui juru lelang. Ya. Itu yang terkait dengan faktor penjualan kurang lebih. Untuk terkait dokumen dengan kegiatan ekspor dan impor, mungkin Mas Bayu bisa memberikan rinciannya Mas Bayu. Baik, Mas Mario, untuk dokumen tertentu yang terkait dengan ekspor impor, ini yang pertama adalah PIB. Nah, ini dalam PIB ini harus mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pemilik barang. Nah, selain itu, PIB juga harus dilampiri, Mas Mario. Ya. Ini harus dilampiri dengan nota pelayanan ekspor, invoice, dan bill of lading atau RW bill. Oh, itu udah default biasanya ya? Iya, default. Satuan. Nah, ini objeknya seperti yang tadi disebutkan, ini terkait dengan ekspor BKP. Nah, lalu untuk pemberitahuan ekspor JKP atau BKPTB ini hanya dilampiri dengan invoice. Invoice aja. Ya, ini untuk JKP atau BKPTB. Tidak berwujud. Iya, kalau yang tadi kan hanya PIB aja Mas Mario ya. Nah, terus untuk yang selanjutnya terkait dengan impor. Nah, terkait dengan impor ini ada PIB. Ini harus memuat nama, alamat, dan NPWP pemilik barang. Selain itu harus dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan atau bukti pungutan pajak DJBC yang mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pemilik barang. Lalu untuk pemberitahuan impor yang lain, ini harus mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pemilik barang.
ini terkait dengan penetapan kekurangan nilai PPN impor oleh DJBC, Mas Mario. Oh, case tertentu. Iya, case tertentu, benar. Nah, atas yang penetapan kekurangan nilai PPN ini harus dilampiri dengan SSP dan penetapan tarif dan atau nilai pabean atau SPTNP. Surat penetapan pabean atau surat penetapan kembali tarif atau nilai pabean, di mana harus mencantumkan nama, alamat, dan NPWP identitas pemilik barang. Selanjutnya, untuk surat penetapan itu sendiri, ini terkait dengan barang kiriman. Nah, untuk surat penetapan ini terkait dengan barang kiriman, ini untuk pembayaran bea masuk cukai atau pajak barang kiriman. Barang kiriman. Iya, betul. Nah, ini harus mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pemilik barang. Nah, selain itu, dokumen yang harus dilampiri ada SSP, SSPCP, dan atau bukti pungutan pajak oleh DJBC. Baik, Mas Bayu. Jadi sebagian besar kegiatan ekspor impor ini dokumen tertentunya adalah produk dari bea cukai, Mas Bayu. Iya, betul, Mas Mario. Baik, untuk selanjutnya transaksi terkait ekspor dan impor barang berwujud, kita lihat bahwa identitas pemilik barang adalah hal yang sangat penting karena sebagian besar harus mencantumkan identitas pemilik barang baik ekspor maupun impor. Identitas tersebut mencakup nama, alamat, dan NPWP pemilik barang. Bagaimana dengan dokumen tertentu untuk transaksi pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar pabean, Mas Meru? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, ini sebenarnya dibagi dua saja. Yang pertama yang tidak menggunakan PMSE, kedua melalui PMSE. Iya, kalau pemanfaatan BKPTB atau JKP dari luar daerah pabean dalam daerah pabean tanpa tanpa PMSE ya. Ini ada dokumen tertentu berupa SSP PPN. SSP-nya. Nah, dokumen tertentu SSP PPN ini melampirkan informasi berupa tagihan, rincian jenis dan nilai BKPTB atau JKP. Jadi intinya ada barang atau jasanya serta nama dan alamat pemasok dari luar negeri. Oh, dari pihak luar negeri. Iya. Nah, kalau yang via PMSE itu ada bukti pungut PPN. Ada bukti pungut PPN, tapi justru dicantumkan sebaliknya nih, nama dan NPWP atau NIK ya, kan NPWP atau NIK pembelinya, nomor ponsel, nomor alamat email, alamat email pembeli yang sudah terdaftar pada DJP, atau lampiran dokumen yang membuktikan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik pemungut PMSE memuat nama dan NPWP pembeli atau alamat email pembeli terdaftar pada DJP. Kurang lebih seperti itu. Oh, berarti kalau tidak menggunakan PMSE maka identitas penyedia atau pihak di luar daerah pabeannya ya? Iya. Sedangkan kalau menggunakan PMSE malah sebaliknya ya, identitas pembelinya. Baik, selanjutnya apakah ada dokumen tertentu yang terkait dengan kawasan-kawasan khusus, Mas Bayu? Ya. Untuk dokumen tertentu terkait dengan kawasan khusus ini ada beberapa dokumen, Mas Mario. Baik. Ini yang pertama dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat. Lalu ada SSP PPN itu sendiri. Nah, ini terbagi berdasarkan istilahnya penyerahan dari daerah mana ke daerah mana, seperti itu. Nah, ini selain itu ada pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus atau biasa yang kita sebut PKEK. Nah, terus untuk yang dokumen yang kawasan khusus ini bisa saya jelaskan. Yang pertama, dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat ini terkait dengan penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP itu sendiri. Baik. Nah, lalu yang untuk pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus atau biasa yang kita sebut sebagai PPKEK ini minimal harus mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pemilik barang. Nah, ini selain mencantumkan hal tersebut, ini harus dilampiri juga dengan SSP, SSPCP, dan atau bukti pungut DJBC. Nah, yang mencantumkan kembali lagi nama, alamat, dan NPWP pemilik barang. Nah, ini untuk obyeknya ini ya, untuk kawasannya impor BKP ke KIK, kawasan ekonomi khusus. Lalu untuk dokumen selanjutnya ini yang agak banyak karena dipisah-pisah, Mas Mario, ini terkait dengan SSP PPN. Ya, ini untuk SSP PPN ini yang untuk pengeluaran BKP subjek pajak luar negeri atau SPLN dari kawasan berikat ke TLDDP atau tempat lain dalam daerah pabean. Ini SSP PPN-nya hanya dilampiri dengan pemberitahuan pabean. Ya. Lalu untuk SSP PPN yang lain, atas pengeluaran dan atau penyerahan BKP atau JKP dari kawasan KPBPB, kawasan bebas dan pelabuhan bebas, ke TLDDP, tempat lain dalam daerah pabean. Ini SSP PPN-nya harus dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP, invoice atau kontrak untuk penyerahan BKP tanpa pengeluaran, atau invoice atau kontrak untuk penyerahan BKP dan atau BKPTB. Jadi untuk yang SSP ini tinggal tergantung
pengeluaran barangnya itu seperti apa. Jadi kalau pengeluaran barangnya itu istilahnya untuk pengeluaran barang yang dari KPB PB ke TLDDP, ini penyerahannya JKP atau BKP atau BKPTB seperti itu Mas Mario. Ya, ini salah satu aja untuk SSP PPN-nya dilampirinya berupa dokumennya berupa apa. Lalu untuk yang SSP yang lain, ini atas penyerahan BKP atau JKP oleh pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus kepada pembeli dan atau penerima jasa di TLDDP. Nah, di mana pada saat impor, pemanfaatan atau perolehannya tidak dipungut PPN. Nah, ini untuk SSP-nya itu sendiri harus dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP, invoice atau kontrak untuk penyerahan BKP tanpa pengeluaran, invoice atau kontrak untuk penyerahan JKP dan atau BKPTB. Lalu untuk SSP PPN yang lain, ini terkait dengan pengeluaran barang yang bukan penyerahan BKP oleh pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus ke pembeli dan atau penerima jasa di TLDDP. Untuk SSP yang seperti ini dilampiri dengan pemberitahuan pabean terkait dengan pengeluaran BKP. Seperti itu Mas Mario. Baik, sebagian besar dokumennya adalah SSP PPN. Iya benar Mas Mario, sebagian besar. Namun sepertinya ada satu lagi saya tambahkan Mas Bayu, yaitu di Undang-Undang Cika dan HPP ini ada satu dokumen lagi, yaitu SKP Mas Bayu. Iya benar Mas Mario, ini dokumen tertentu yang baru ini. Baru ya, SKP. Jadi surat ketetapan pajak ini dilampiri PPN atau bukti PBK atau SP2D yang objeknya adalah menagih pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Baik kawan pajak sekalian, selanjutnya kita ke persyaratan informasi. Mungkin Mas Meru bisa menjelaskan pemenuhan persyaratan informasi minimum nih untuk dokumen tertentu tersebut bagaimana? Ya. Jadi di ketentuan Per 16 diatur mengenai informasi minimum apa saja yang harus dimuat oleh dokumen tertentu tersebut. Ini ada beberapa kelompok, saya coba kelompokkan. Yang pertama dulu ya, jenis kelompok pertama itu ada 12 dokumen. 12 dokumen. Nah ini apa saja? Yang pertama itu SPPB Bulog Dolok, yang kedua bukti tagihan perusahaan Telkom, bukti tagihan perusahaan listrik, bukti tagihan perusahaan air minum, tiket, dan seterusnya terkait jasa angkutan udara dalam negeri, nota penjualan jasa ke pelabuhan, bukti tagihan pelantara efek, bukti tagihan perbankan, dokumen cukai CK1, pemberitahuan ekspor JKP atau BKPTB, dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat, terakhir itu PEB. Ini semuanya paling sedikit memuat apa saja, yaitu nama, alamat NPWP dalam hal penyerahan ya. Sama yang kedua, nama, alamat NPWP pemilik barang dan eksportir dalam hal ekspor. Jadi sama, mau ekspor, mau penyerahan harus ada nama, alamat NPWP yang melakukan penyerahan atau melakukan ekspor. Tentunya harus ada informasi mengenai jenis BKP atau JKP-nya, serta untuk perhitungan PPN itu ya harus ada DPP dan jumlah PPN-nya. Nah ini informasi ini harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Nah informasi tersebut sekaligus menjadi persyaratan formal bagi dokumen tertentu tersebut. Nah, bagi PKP yang membuat dokumen tertentu tidak sesuai dengan persyaratan formal, maka dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi seperti itu. Menjadi syarat formal ya. Jadi syarat formal. Lalu ada satu kelompok sendiri, ini sebenarnya mirip sih, syarat-syaratnya sangat mirip. Ya paling sedikit membuat nama, alamat BPP, yang melakukan ekspor atau penyerahan ya, BKP, JKP, DPP dan PPN dipungut. Ini juga menjadi syarat formal. Syarat tersebut itu terkait dengan struk distribusi token dan voucher. Struknya. Ya. Lalu kita lihat ada kelompok selanjutnya. Ini kelompok terkait dengan SSP. SSP yaitu SSP pengeluaran BKP milik subjek pajak luar negeri dari kawasan berikat ke TLDDP. Lalu SSP pengeluaran dan atau penyerahan BKP atau BKP dari kawasan bebas ke TLDDP. Nah, itu sama ya, intinya pengeluaran barang ya. Jadi di sini paling sedikit di SSP tersebut harus memuat apa? Nama dan NPWP pembeli atau penerima BKP-nya, dan juga jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang dibayar, dipungut. Pembelinya maksudnya. Iya. Ini tentunya nanti terkait mungkin dengan pengkreditan ya. Kenapa? Karena yang mengkreditkan artinya pihak yang memperoleh ya. Iya, memperoleh. Konsep yang sama juga ada dengan dokumentasi terkait dengan KEK atau kawasan ekonomi khusus. Itu untuk dokumen PPKEK, SSP PPN, atas penyerahan BKP atau JKP oleh pelaku usaha di KEK kepada pembeli atau penerima jasa di TLDDP, atau SSP pengeluaran barang yang bukan penyerahan BKP, pengeluaran barang yang bukan penyerahan BKP oleh pelaku usaha di KEK kepada pembeli atau penerima jasa di TLDDP. Sama, ini juga harus memuat informasi berupa apa? Nama, alamat, NPWP pelaku usaha di KEK, dan jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang dikontinuasi. Ini SSP ya. Terus saya rasa itu saja Mas Mario. Ya, mungkin Mas Bayu bisa menambahkan untuk selanjutnya Mas Bayu dokumen tertentu yang di luar yang sudah disebutkan Mas Meru tadi yang
syarat minimumnya atau ketentuannya pembuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oh iya. Baik Mas Mario. Ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Meru, sebagian besar dokumen tertentu ini harus mencantumkan nama, alamat, dan NPWP. Nah, sedangkan untuk dokumen tertentu di mana untuk ketentuannya itu sendiri ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini terkait dengan SSP, Mas Mario. SSP. Ya, benar, terkait dengan SSP. Baik itu SSP PPN terhadap juru lelang, terus pemanfaatan BKPTB atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, lalu ada bukti pungut PPN atas pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE, lalu ada SSP PPN pengeluaran BKP SPRN dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean atau TLD-DP. Nah, lalu ada lagi ini SSP PPN pengeluaran atau penyerahan BKP atau JKP dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke TLD-DP. Nah, selain itu ada pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus atau PPKEK. Nah, lalu SSP PPN penyerahan BKP dan atau JKP pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus. Nah, lalu ada SSP atas pengeluaran barang yang bukan penyerahan BKP oleh pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus ke pembeli dan atau penerima jasa di TLD-DP. Lalu yang terakhir ini terkait dengan surat ketetapan pajak. Nah, atas hal-hal yang telah disebutkan tadi, ini untuk dokumen tertentunya pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik. Seperti itu. Baik kawan pajak sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Meru dan Mas Bayu itu untuk persyaratan minimum dan sekaligus persyaratan formal untuk dokumen tertentu tersebut. Selanjutnya ada persyaratan material bagi dokumen tertentu serupa dengan persyaratan material itu disamakan dengan persyaratan material pada faktur pajak, yaitu jika berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP atau pemanfaatan JKP dan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jadi persyaratan materialnya kawan pajak untuk dokumen tertentu ini serupa dengan persyaratan material pada faktur pajak, yaitu harus berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan. Selanjutnya karena dokumen tertentu ini disamakan dengan faktur pajak, Mas Meru, faktur pajak kan terkait dengan pengkreditan Mas Meru ya, pengkreditan pajak masukan. Bagaimana mekanisme pengkreditan untuk dokumen tertentu ini Mas Meru bagi si PKP pembeli? Oke, jadi kita perhatikan ya, tadi sudah pernah disinggung sebelumnya terkait dengan persyaratan formal serta informasi mengenai pembeli, misalnya berupa nama, identitas itu ya. Nah, saya dapat sebutkan beberapa dokumen, yaitu untuk dokumen-dokumen sebagai berikut ini ya. Yang pertama ada SPPB Bulog Dolok, bukti tagihan perusahaan Telkom, setruk distribusi token dan atau voucher, bukti tagihan perusahaan listrik, perusahaan air minum, tiket terkait atau tagihan terkait jasa angkutan dalam negeri, nota penjualan jasa ke pelabuhan, bukti tagihan perantara efek, bukti tagihan perbankan, dokumen pengeluaran barang di kawasan berikat. Ini dapat dikreditkan dalam hal jika dokumen tersebut memenuhi persyaratan formal. Tadi artinya apa? Isi benar lengkap jelas dan seterusnya ya, terkait informasi yang minimum tadi yang harus disajikan di sana, serta mencantumkan nama dan NPWP atau NIK pihak yang menerima BKP atau JKP. Jadi ditambah nama dan NPWP NIK yang menerimanya. Iya, kenapa? Karena nanti mengkreditkan tentunya pihak yang menerima. Iya, seperti itu Mas. Jadi bagi pihak yang menerbit ada menerbitkan dokumen tertentu, dia ada persyaratan formalnya, ada informasi mengenai pihak yang melakukan penyerahannya. Ya. Dari sisi pihak yang menerima barang ada identitas berupa nama dan BPP tadi ya. Baik. Selanjutnya untuk pengkreditan dokumen seperti PIB atau surat penetapan pembayaran bea meterai, cukai dan PPEK di kawasan ekonomi khusus, mungkin Mas Bayu bisa menjelaskan? Ya. Baik Mas Mario, untuk dokumen tertentu yang terkait dengan PIB, terus surat penetapan maupun SSP itu sendiri, ini kita bagi dua. Ini yang pertama adalah untuk PIB sendiri, baik untuk PIB dalam hal penetapan kekurangan atau surat penetapan pembayaran bea materai, cukai atau pajak barang kiriman. Atas hal tersebut ini dapat dikreditkan. Ini syaratnya harus mencantumkan NTPN dalam SSP. NTPN-nya. Terus untuk SSP CP dan atau bukti pungutan DJBC ini harus terdapat dalam sistem komputer DJBC yang dipertukarkan secara elektronik dengan DJP. Jadi atas pembayaran PPN yang terkait dengan PIB yang dikeluarkan oleh DJBC itu bisa dikreditkan asal datanya di DJP itu sudah ada Mas Mario. Jadi istilahnya ada sinkronisasi antara DJBC dengan DJP. Lalu selanjutnya terkait dengan SSP, baik atas SSP PPN juru lelang, SSP PPN pemanfaatan
BKPTB atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, SSP terkait dengan pengeluaran BKP SPLN di kawasan berikat, SSP PPN pengeluaran penyerahan BKP atau JKP dari KPB PB ke TLD DB. Ini semuanya dapat dikreditkan. Ini harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan jangan lupa ini balik lagi seperti yang tadi disebutkan, ini harus mencantumkan NPWP dan nama pihak yang memanfaatkan JKP dan atau BKP-TB atau yang menerima BKP atau JKP. Seperti Baik. itu Mas Mario. Identitas pembeli ya Mas? Iya betul. Atas identitas pembelinya itu harus selalu ada untuk dokumen tertentu. Baik. Ini saya tambahkan mungkin Mas, Ya, silakan, ada silakan. dua dokumen ya mungkin saya tambahkan nih. Baik. Pertama yang terkait dengan dokumen bukti pungut PPN via PMSI tadi ya. MSI ya. Nah itu dapat dikreditkan dalam hal telah mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Per 16 Ada. di awalnya tadi sudah disebutkan kan Oh. informasi minimum tadi ya. Minimum syarat minimum. Ya. Betul. Terus untuk PPN dalam SSP terkait penyerahan BKP dan atau JKP oleh pelaku usaha di KIK kepada TLDDP serta PPN dalam SSP pengeluaran barang yang bukan penyerahan BKP oleh pelaku usaha di KIK TLDDP, ini artinya terkait dengan pelaku usaha di KIK, dapat dikreditkan jika dokumen dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencantumkan nama dan NPWP pihak melakukan pelunasan. Ya ini tentunya logis ya, Iya. pihak yang melakukan pelunasan Yang yang bayar dia nanti terus Mengkreditkan. identitasnya, Ya. maka dia mengkreditkan. Seperti itu Mas kurang lebih. Baik, mungkin Mas Bayu bisa memberikan contoh nih untuk kawan pajak nih mengenai dokumen tertentu dan pengkreditannya, silakan. Mas Ya. Bayu. Ini untuk dokumen tertentu. Ini terkait dengan pengaplikasiannya Ya. di e-faktur ya Mas? Betul. Ya, oke. Nah ini untuk dokumen tertentu bisa kawan pajak masukkan di lampiran B2 seperti B2, itu baik. B2. Nah nanti untuk tata cara pengisiannya Ya. nanti itu ada ketentuannya tersendiri Mas Mario. Baik, baik. Ya kalau biasanya yang kita lihat itu biasanya nomor NTPN, ya kan, terus tagar kode KTP, Kode seperti KTP. itu. B1 juga bisa Mas, PIB. Oh iya. Iya Oh, benar. betul. Nah, B1 juga bisa. Betul, betul. Itu untuk pengaplikasian di aplikasi itu. Aplikasinya, baik. Ya. Baik kawan pajak sekalian, sudah dijelaskan tadi oleh dua narasumber kita, yaitu dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, mengenai syarat minimalnya, syarat formal, material, dan bagaimana pengkreditan dokumen tertentu tersebut karena dipersamakan dengan faktur pajak agar dapat dikreditkan oleh PKP pembeli. Mungkin cukup sekian dulu kawan pajak sekalian untuk podcast kita pada kali ini. Kita sudah berdiskusi tentang apa itu dokumen tertentu, rincian dan administrasinya. Mungkin biar kawan pajak lebih mengerti ya, kita kasihlah satu contoh ya, misalnya ada PTA yang merupakan PKP yang memanfaatkan JKP dari anggap saja X Limited ya pada tanggal 1 Mei 2023. Nah, atas transaksi tersebut kawan pajak sekalian, X Limited ini langsung mengirimkan tagihan kepada PTA tadi senilai 11 miliar kepada PKPA melalui email pada tanggal 1 Mei 2023. Kemudian PKPA langsung melakukan pembayaran nih 11 miliar kepada X Limited di hari yang sama yaitu 1 Mei 2023. Atas transaksi tersebut kawan pajak sekalian, maka PTA membuat SSP untuk dengan mengisi nama WP dan alamat WP dengan nama X Limited. Nah, pihak di luar negeri atau di luar daerah pabean dan tempat kedudukannya di luar negeri. Untuk SSP-nya seperti itu kawan pajak, identitas wajib pajak di luar negeri. Kemudian melampirkan tagihan yang disertai rincian JKP dari X Limited, invoice dari pihak luar negeri kawan pajak sekalian. Kemudian isian NPWP menggunakan angka 0 semua kecuali kode KPP sebagai contoh 00009200000. Kemudian isian wajib pajak atau penyetor diisi dengan nama NPWP PTA agar dia bisa mengkreditkan dokumen tertentu berupa SSP tersebut ke e-fakturnya dan menghitung PPN berutang tersebut kawan pajak sekalian seperti biasa, yaitu 11% dikali harga perolehan sehingga mendapatlah angka 1,1 miliar. Kurang lebih seperti itu kawan pajak sekalian untuk contoh dalam transaksi yang biasa dilakukan PKP dengan wajib pajak di luar daerah pabean dan terkait kawasan-kawasan khusus. Nah, oke. Kita sudah berdiskusi tentang apa itu dokumen tertentu, rincian dan administrasinya, serta mekanisme pengkreditan PPN dalam dokumen tertentu kawan pajak sekalian. Akan kita lanjutkan pada sesi-sesi baik IG Live ataupun podcast berikutnya. Demikian kawan pajak diskusi kita pada kali ini, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Akhir kata, pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.